Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan memberikan kamu suatu gambaran ataupun suatu informasi terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi guys. Di sore hari ini guys, saya tidak memiliki judul ataupun tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu. Tetapi saya akan berusaha untuk mengambil satu persatu kartu, di mana kartu yang saya pegang ini, apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu hal yang positif atau memang justru hal negatif. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi ataupun gambaran yang saya berikan kepada diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa mengambilnya, di mana kamu bisa menerimanya. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, teman-teman hanya bisa mengambil dan berencana terhadap perencanaan di dalam kehidupan teman-teman. Lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Oke guys, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tersebut. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang ada di depan saya ini, apakah akan memberikan diri kamu hal positif atau justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Kartu pertama muncul kartu Nine of Wands, 9 tongkat atau 9 pedang. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, saya melihat ada seseorang sedang mengatasi permasalahan di dalam hidupnya. Apakah permasalahan ini bersumber dari asmara kamu, atau permasalahan ini bersumber dari segi finansial kamu, atau bisa saja permasalahan ini bersumber dari pekerjaan kamu, atau di sisi lain permasalahan ini bersumber dari usaha dan bisnis yang sedang kamu jalankan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini dari segi asmara, mungkin kemunculan kartu ini seakan-akan memberikan saya kesimpulan bahwasannya diri kamu tersebut ingin mengatasi suatu problem atau suatu permasalahan yang dimunculkan atau yang ditimbulkan dari salah satu pihak. Saya tidak tahu apa permasalahan yang sedang kamu rasakan, permasalahan yang sedang kamu terima. Setidaknya dengan kemunculan kartu ini, kamu sedang berpikir secara keras, kamu sedang berjuang antara ingin mempertahankan hubungan kamu atau ingin
memberikan suatu perlawanan. Karena ketika kamu ingin mempertahankan, hari demi hari bukan suatu komunikasi yang kamu dapatkan secara baik, tetapi malah suatu tindakan yang menyudutkan diri kamu. Kalau di sisi lainnya saya berbicara kemunculan kartu ini, ada satu permasalahan yang belum sampai sekarang terselesaikan sehingga membuat diri kamu tersebut agak sedikit kacau, agak sedikit berantakan, agak sedikit tidak karu-karuan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga dengan kemunculan kartu Nine of Wands ini, permasalahan yang terbesar sedang kamu atasin yaitu berupa finansial dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan kamu. Kenapa saya berbicara dari segi finansial? Mungkin ada suatu finansial yang sedang dia tutup-tutupin, atau bisa saja finansial kamu sedang kamu atasin karena di sisi lain ibaratnya gali lubang, tutup lubang, ada beberapa bentuk hutang piutang yang sedang kamu jalankan. Di sisi lain guys, permasalahan yang kamu hadapin itu ya pengkhianatan, dimana pengkhianatan ini tidak ada pengakuan secara jelas dan secara positif. Kamu mencari tahu apakah benar atau tidak. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemunculan kartu Nine of Wands ini ibaratnya diri kamu itu dalam situasi yang tidak bisa menerima suatu keputusan, karena keputusan itu tidak kamu lakukan, tidak kamu perbuat, tetapi kamu yang disudutkan. Kalau saya berbicara dari segi usaha ataupun dari segi bisnis dengan keluarnya kartu Nine of Wands ini, bisa saja hal yang ingin kamu selesaikan itu berupa materi. Karena ketika diri kamu ingin melanjutkan usaha ataupun bisnis kamu, kendalanya cuman itu. Dan kamu sudah sedang berusaha di sini mencari pinjaman kah, atau memang kamu mencari rekan bisnis yang bisa membantu kamu di dalam bisnis ataupun usaha kamu. Nah, kenapa saya mengatakan hal tersebut guys? Karena kemunculan kartu ini saya kategorikan seseorang atau bisa saja satu energi yang sedang mengalami situasi di mana situasi tersebut ingin dia selesaikan, ingin dia atasi, tetapi ketika dia ingin mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut, dia bingung harus berbuat apa. Nah, dengan kemunculan kartu Nine of Wands ini, bagaimana kartu di bawahnya? The Three of Wands. Three of Wands. Dimana kemunculan kartu kedua, seseorang ingin pergi atau memang seseorang ingin berada di dalam satu tempat, tetapi tempat tersebut tidak mendukung dia. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang ingin mengadu suatu nasib. Apakah nasib tersebut posisinya di luar kotakah, atau mungkin ada suatu aset yang ingin dia perjualbelikan, dimana ketika dia berpikiran ingin memperjualbelikan aset tersebut bisa membantu dia. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu The Three of Wands ini dengan Nine of Wands ini, sebenarnya diri kamu ingin keluar atau memang ingin mengatasi masalah yang kamu terima.
Kalau saya memberikan saran terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu ini, jalan satu-satunya, kamu harus bisa keluar terhadap masalah yang ingin kamu atasin tersebut. Walaupun memang bagi kamu, ketika kamu ingin mengatasi masalah tersebut, kamu tidak mendapatkan solusi yang terbaik, kamu keluar saja. Karena ketika kamu keluar, kamu bisa menemukan suatu aura positif. Ini dia guys. Atau bisa saja kalau saya berbicara dengan kemunculan kedua kartu ini, apalagi didukung oleh kartu Three of Wands, ada seseorang yang sudah menjalin suatu komunikasi terhadap pihak lain, di mana komunikasi yang sedang dia lakukan itu posisinya di luar kota kah, atau mungkin keberadaannya di luar negeri. Ini dia guys. Kita lanjut saja di bagian kedua. The Magician. Satu posisi, satu jabatan, atau satu asmara yang sedang difokuskan atau bisa sedang diperjuangkan. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Nine of Wands dengan The Magician terhadap kartu Three of Wands, pemikiran kamu untuk saat ini sebenarnya guys, ingin mengatasi masalah tersebut, sedang fokus kamu terhadap masalah tersebut. Dimana kefokusan itu kamu berpikiran apapun hasilnya, apapun bentuknya, apapun tindakannya, baik secara positif ataupun secara negatif, setidaknya saya harus bisa dulu mengatasi permasalahan yang sedang saya terima ini. Baru saya bisa menerima hal-hal yang lain di luar dari permasalahan ini. Nah, di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Three of Wands ini, saya gabungkan terhadap kedua kartu yang lain. Bisa saja di sisi lain, kamu pun bingung. Bingung dalam arti, kamu sedang ada hubungan terhadap pasangan kamu, tetapi kamu pun sedang menjalin suatu komunikasi terhadap pihak lain, di mana pihak lain tersebut pun sedang berharap terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow. Muncul kartu The Eight of Swords. Keraguan, kebimbangan, kebuntuan. Kalau saya, menurut yang saya lihat ini guys, apa yang kamu fokuskan, apa yang ingin kamu selesaikan terhadap masalah yang kamu terima, itu tidak akan terselesaikan karena muncul kartu ini. Kamu akan dihadapkan dalam situasi kebuntuan. Makanya tadi saya mengatakan terhadap diri kamu, kalaupun memang kamu tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ya kamu mau nggak mau harus keluar. Keluar kamu dari masalah tersebut. Keluar. Nah, kartu selanjutnya, Knight of Wands. Seseorang yang ingin bergerak maju, tetapi dia tidak mau lagi melihat bagaimana kehidupannya di masa lalu. Dengan kata lain, kalau saya masih mengangkat kartu The Three of Wands ini guys, diri kamu sebenarnya ingin keluar kok dari permasalahan tersebut.
tetapi kamu ragu. Keraguan kamu inilah yang tidak bisa membuat diri kamu untuk maju. Ada apa, guys? Sulit bagi diri kamu untuk menentukan satu pilihan. Apakah ingin maju atau ingin bergerak? Kalau kamu tetap berada di dalam satu tempat, kartu naik ini akan mengacaukan kamu. Tetapi ketika diri kamu bisa mengambil satu tindakan, kartu naik ini akan bersifat positif terhadap diri kamu. Kamu akan mengalami situasi kemajuan. Ini dia, guys. Tentukan dari sekarang. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Muncul kartu ini. Apa yang harus saya buat? Ada seseorang untuk kedepannya berandai-andai, berhayal, bahwasannya suatu saat nanti apa yang dia terima ada suatu perubahan. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalami suatu perubahan kalau diri kamu pun masih tidak mau keluar dari permasalahan tersebut? Ada seseorang nanti untuk kedepannya berandai-andai. Kartu selanjutnya, guys. Muncul kartu The Two of Cups. Seseorang yang berandai-andai bahwasannya ada suatu momen yang membuat diri dia bahagia. Ada suatu momen yang membuat diri dia nyaman. Memang kenyamanan itu dan kebahagiaan itu akan kamu terima, tetapi ketika diri kamu bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut. Ada memang ini, guys, untuk kedepannya. Kartu selanjutnya. Permasalahan rintangan. Permasalahan rintangan, guys. Untuk kedepannya saya menyimpulkan ketiga kartu ini. Kebahagiaan mungkin kamu dapatkan, tetapi apa yang kamu dapatkan tersebut prosesnya akan sedikit lama dan prosesnya akan sedikit ribet. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu Knight of Wands ini akan selalu memberikan kekacauan terhadap diri kamu kalau kamu tidak bisa keluar dari zona tidak nyaman tersebut. Dan kamu akan merasa buntu, kamu pun akan fokus terhadap kebuntuan tersebut, di mana kefokusan kamu itu akan berusaha untuk mengatasinya atau memang ingin pergi. Makanya sebelum saya menutup kartu saya ini, saya ingin memberikan suatu perkataan terhadap diri kamu. Tentukan pilihan kamu. Keluar dari zona tidak nyaman tersebut. Oke, guys. Salam kartu tarot, salam zodiak.